Semua yang baik-baik dari gubernur terdahulu, termasuk program-program Pak Anies tadi diaspirasikan untuk dipertahankan, pasti selama itu relevan dan baik, saya tidak akan rubah, ngapain juga kan, udah bagus. Tapi izinkan, saya sampaikan di Dadi, ada hal-hal yang belum ada selama gubernur sebelumnya, izinkan kami menghadirkan kan, program-program yang lebih berkeadilan, lebih humanis kan. Tadi saya terangkan urusan duafa, urusan lansia, urusan orang stres, urusan agama, maghrib mengaji, lain-lain. Itu sehingga ini jadi contoh keberlanjutan ada, perubahan-perubahan juga ada dengan era Jakarta baru karena kan sudah tidak lagi ibu kota. Nah, beliau-beliau sangat bersemangat setelah pulang dari sini akan membuat aktivasi, mengabarkan ke yang lain-lain untuk mendukung Ridho, kira-kira begitu ya. Karena ini relawannya keumatan ya tentu di komunitas yang sifatnya keumatan. Saya kira itu, jadi saya sangat bahagia bisa didukung oleh relawan-relawan, aktivis masjid, kiai-kiai yang dahulunya mendukung. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News, Mas Jayadi. Kalau kita melihat mengenai profil dan kemudian karakteristik dari pendukung Anies yang saat ini sedang diperebutkan itu, paling mungkin ini kemana sebetulnya? Yang jelas RK Suswono itu sudah selangkah lebih maju dalam hal menarik pendukung Anies ya. Karena secara ideologis memang selama ini pendukung Anies itu lebih cenderung lebih dekat ke RK Suswono, profil seperti RK Suswono, terutama PKS ya. Oke. Kalau kita hitung basis pendukung yang cukup loyal terhadap Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil, terutama dalam survei-survei sebelum pendaftaran pilkada yang lalu, itu saya hitung basis Anies sekitar 35-40-an, Ahok itu sekitar 20-an, sementara Kang Emil antara 10 sampai 15. Ya. Nah, sebagian besar pendukung PKS adalah pendukung Anies, dan karena mereka diasumsikan pendukung PKS itu solid, maka kemungkinan besar mereka akan ke RK Suswono karena ada PKS di situ. Nah, berapa jumlahnya? Lihat suara PKS di Jakarta sekitar berapa, 16-17% kan? Diasumsikan 80% diantaranya ke ikut PKS dan Suswono, maka sekitar 15% berarti itu ke Ridwan Kamil. Nah, jadi kalau Ridwan Kamil punya 15, PKS punya 15, digabungkan menjadi 30 kan? Artinya Ridwan Kamil pun memerlukan tambahan. Dan itu terbukti di survei ini, kita lihat ada sekitar 35% dari 51,8% pendukung RK Suswono itu yang menyatakan masih mudah berubah. 35% dari 52% itu sekitar 20%. Artinya suara solid saat ini yang dimiliki oleh RK Suswono ada sekitar 30-an%. Artinya mereka tetap memerlukan tambahan. Gitu ya. Nah, para pemilih Anies yang bukan pemilih PKS, nah ini yang masih cukup ragu-ragu, masih mudah berubah. Apakah golput, apakah ikut RK Suswono, apakah ikut Pramrano. Nah, pendukung Anies yang ini kalau mau ikut langsung Pramrano agak sulit. Kenapa? Karena tadi ada jarak ideologis antara PDIP yang mendukung Pramrano dengan para pemilih Anies non-PKS ini. Bagaimana caranya Pramrano menarik mereka? Antara lain memerlukan endorsement dari Anies. Mas Jayadi, sekarang kalau misalnya Anies Baswedan tidak secara terbuka menyatakan dukungan kepada salah satu, nah ini bagaimana? Kalau Anies tidak terbuka dan netral, yang untung RK Suswono. Karena tidak ada clue dari Anies, dari pemilih atau pendukung loyal Anies yang yang masih loyal kepadanya dan menunggu ya arahan gitu, semacam sinyal dari Anies. Jadi karena itu dalam survei eksperimen yang kami lakukan itu, kalau Anies mendukung Pramrano, maka dia akan potensial menurunkan suara atau dukungan dari RK Suswono. Tetapi pendukung RK Suswono yang berpindah dari RK Suswono karena ada dukungan Anies terhadap Pramrano, itu tidak serta-merta pindah ke Pramrano dalam eksperimen ini. Tapi kemana mereka pindah? Pindahnya ke golput sama ke masa mengambang. Nah, itu berarti Pramrano masih memerlukan satu langkah lagi untuk mengajak ini. Jadi dua langkah yang diperlukan. Satu, endorsement Anies kepada mereka. Dua, kemudian melakukan upaya sosialisasi yang jauh lebih kuat untuk memindahkan para pendukung Anies yang tidak lagi ke RK Suswono ke kolom mereka. Nah, untuk itu mereka perlu melakukan dua hal. Ya, kalau dari survei yang kita lakukan, satu, Mas Pram harus dikenal oleh 100% warga Jakarta, karena sekarang baru sekitar 50%-an. Itu mempersulit. Yang kedua,
mereka harus membangun jarak ideologis itu menjadi lebih dekat. Artinya Bang Dul sama Mas Pram harus lebih banyak berbicara dengan bahasa-bahasa para pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan kepada Mas Aldi dan juga ke Mas Solid terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jayadi tadi. Tapi informasinya Mas Jayadi juga harus ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih. Terima Mas Jayadi kasih. sudah bergabung Terima sama kasih. kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih. Saya kembali ke Mas Aldi. Mas Aldi, kalau tadi informasi yang dari Kata disampaikan oleh Mas Jayadi bahwa ada sejumlah hal yang kemudian harus dilakukan oleh PDIP begitu dan juga pendukung Pramono Rano supaya kemudian bisa maksimal gitu mendapatkan limpahan suara dari pendukung Anies. Nah, ini apakah sudah menjadi prioritas dari pendukung Pramono Rano, Mas Aldi? Ya, kalau saya melihat ya dari survei yang ditampilkan ini kan bahwa sebenarnya ada perkembangan suara yang dimulai dari nol seperti kata Bang Dul, bahwa kami semua terkejut dengan angka segitu karena di luar ekspektasi kita ini mulai dari nol. Sedangkan Pak RK itu sudah berjalan dari 3 bulan yang lalu, bahkan lebih menurut kami ya. Bahkan lebih dan juga dikelilingi oleh para partai, banyaknya partai penguasa pun juga, namun suaranya cenderung stuck di angka 50. Nah, sedangkan kami hanya dengan 2 partai, lalu baru mulai dari nol, dan juga hanya baru bergerak 2 minggu sudah mencapai angka di 28,4%. Nah, yang dimana tadi juga dibahas bahwa Pak Ridwan Kamil ini kan juga sudah punya elektabilitas yang tinggi, namun ketika ditempelkan dengan Cawagupnya ternyata tidak terlalu berimpact besar. Sedangkan Bang Rano ini dengan digabungkan dengan Mas Pram justru malah menambah angkanya, yang dimana Mas Pram ini baru berjalan 2 minggu. Ya kan, yang tidak pernah dikeluarkan surveinya karena beliau ini memang tidak pernah tampil ke publik atau tidak pernah diprediksi sebagai calon gubernur dari manapun itu. Nah, berarti ini adalah awal start yang baik. Nah, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua juga banyak sekali variabel-variabel dalam pilkada ini. Contoh misalnya seperti pemilih Jakarta nasional ini, menurut saya itu pasti yang pertama mereka akan melihat dari karakter seorang cagupnya dan cawagupnya. Kedua adalah rekam jejak, dan ketiga adalah program. Nah, yang kita lihat ini adalah bahwa Mas Pram ini mempunyai karakter orang tengah yang dimana sebagai mempunyai gaya komunikasi yang baik, santun, ya kan, tidak menggebu-gebu. Terus habis itu juga bisa sebagai penjembatan antar seluruh elit politik dan seluruh kalangan. Yang tentunya ini akan menjadi pilihan cagup yang dimana untuk mengadamkan situasi pilkada sebelumnya. Jadi tokohnya Mas Pram ini benar tokoh yang sebenarnya mohon maaf karena waktu kita terbatas. Nantinya ketika masyarakat mengenal, saya harus berikan kesempatan kepada Mas Solid ya. Mohon maaf Mas Solid, saya langsung ke Mas Solid ya karena waktu kita sangat terbatas. Mas Solid, melihat begitu banyak partai pendukung RK dan Suswono, bukankah kemudian angka 51,8% ini seharusnya lebih tinggi begitu? Ya, ini kami sangat optimis ya, karena ini modal yang sangat bagus. Karena sebelumnya survei-survei yang ada itu membandingkan antara Mas Anies, Ahok, dan RK. Ya, survei-survei sebelumnya seperti itu. Dan waktu itu modal yang ada dari Kang Emil adalah sekitar 15%, 15-18%. Nah, saat ini ketika kandidatnya sudah fix, kemudian dibuat sebuah survei, kita sudah mencapai di angka 52%, 51-52%. Artinya adalah starting point yang sangat bagus untuk kita mengawali kerja-kerja berikutnya. Karena masih begitu banyak warga yang belum tersentuh dengan program-program dan belum tersapa oleh para kandidat dan tim sukses. Kami yakin ketika kandidat kami berjumpa, bersilaturahim dari rumah ke rumah, dari acara ke acara, dan tim kami bergerak, insya Allah rakyat akan jatuh cinta, warga Jakarta akan mendengarkan antusias program-program yang akan kami rancang. Insya Allah dengan waktu yang ada ke depan, ada opportunity atau peluang untuk kita bisa menjalin komunikasi dari hati ke hati antara kandidat kami, yaitu pasangan Ridho dengan warga Jakarta. Oke, baik. Mas Solid, Mas Ali, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.